Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi li ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil katsirah. Thumma salatu ma'a salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihi al-abrar al-haizi maratibil fakhar. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Seperti biasa di malam Rabu kita mengkaji fikih menggunakan kitab Ad-Durrul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu taala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di Kitabul Bai'. Kita masih di pembahasan jual beli yang terlarang atau beberapa benda yang dilarang dijual ya. Terakhir kita sampai wa mashtarahu qabla qabdi. Waalaikumsalam. Dan dilarang menjual belikan sesuatu yang dibeli sebelum dimiliki. Nah, sebelum dipegang, belum genggam atau dimiliki. Wa ta'ami hatta yajriya fihi sa'an. Begitu juga makanan sebelum berlaku 2 sa'. Maksudnya ada itu ya, ada apa tadi saling qabd, saling tunai istilahnya saling ada yang memberi dan ada yang diberi dan sudah diterima oleh si pembeli, istilahnya gitu. Saling terima ya, maksudnya itu saling terima. Jadi nggak bisa yang satu misalkan belum terima sudah dijual kepada yang lain. Yang seperti ini tidak boleh, dan hadisnya sudah kita bahas dari Nabi SAW. Beliau dalam Sahih Muslim menyatakan idza ta'ta ta'aman fala tabi'hu hatta tastawfiyah. Kalau engkau membeli makanan, maka jangan menjualnya sampai engkau memilikinya. Jika engkau membeli makanan, maka jangan menjualnya sampai engkau memilikinya. Artinya sampai makanan itu ada di tangan kita ya. Ini lafal hadisnya makanan. Dalam riwayat lain sebutkan idza ishtaraita syai'an, kalau engkau membeli sesuatu. Artinya ini lebih umum, sesuatu bisa makanan atau apa, maka jangan menjualnya sampai engkau menggenggamnya, sampai engkau memilikinya. Nah, tapi hadis yang terakhir ini kata Imam ini Asy-Syaukani wa fi isnadihi Al-Ala bin Khalid Al-Wasiti. Di situ dalam sanad hadisnya ada Al-Ala bin Khalid Al-Wasiti dan dia seorang perawi yang dhaif ya, lebih dhaif, tidak bisa ini. Artinya apa? Yang ada lafal hadisnya berupa makanan, tidak umum. Lantas bagaimana kalau selain makanan? Nah, ini sudah kita bahas. Para ulama beda pendapat. Kalau selain makanan, apakah harus di tangan pembeli dulu baru dijual atau bagaimana? Para ulama beda pendapat. Namun pendapat Ibnu Abbas nyatakan, saya menyangka makanan pun selain makanan pun termasuk dengan makanan, sama seperti makanan. Artinya berlaku itu juga, harus sudah dimiliki baru dijual. Jadi jangan belum sampai ke tangan kita udah langsung dijual. Nah, itu namanya jual beli sesuatu yang belum kita kuasai, kita miliki dan kita terima. Nah, ini pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk saja pembahasan yang baru yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Kata Imam Asy-Syaukani, wala yasihhu al-istithna fil bai' illa idza kana ma'luman. Ya, tidak boleh mengecualikan dalam jual beli kecuali kalau yang dikecualikan itu diketahui. Wa minhu istithna'u dhahril mabi'. Di antaranya mengecualikan punggung barang yang dijual. Maksudnya ini kalau berupa hewan ternak gitu. Jadi saya ulangi lagi kata Imam Asy-Syaukani, tidak boleh mengecualikan dalam jual beli kecuali kalau yang dikecualikan itu diketahui oleh orang yang membeli ya. Di antara contohnya yang diketahui seperti menjual sesuatu, menjual hewan dengan syarat apa?
misalkan dikecualikan punggungnya nggak dijual, misalkan punggungnya, yang lainnya dijual, yang ini enggak, misalkan itu kan jelas kan, punggungnya misalnya ini hewan nih saya jual, silakan beli kecuali bagian punggungnya. Misalkan dia punya mungkin ingin mengoleksi punggung ini hewan mungkin entah untuk apa, yang lainnya silakan dibeli, yang ini jangan. Nah kalau seperti ini kata Imam Asy-Syaukani boleh kalau diketahui yang dikecualikannya, tapi kalau tidak diketahui itu tidak boleh. Apa dalilnya? Imam Asy-Syaukani menyebutkan di sini dalil tidak bolehnya menjual beli dengan pengecualian yang tidak diketahui. Kata Imam Asy-Syaukani di sini, wa amma kaunuhu la yasihhu al-istithna fil mabi' illa idza kana ma'luman fal hadits Jabirin 'inda Muslim wa ghairihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'its thunya. Nah, jadi adapun jual beli, adapun tidak sahnya mengecualikan dalam barang yang dikecualikan, dalam barang yang dijual, adapun tidak sah mengecualikan sesuatu dari barang yang dijual kecuali yang dikecualikan itu diketahui, maka itu berdasarkan hadis Jabir dalam Sahih Muslim dan selainnya bahwasanya Nabi SAW melarang dari jual beli yang dikecualikan. Jadi kalau kita ingin menjual sesuatu, nggak boleh kita mengecualikan. Saya jual ini HP saya kecuali bagian tertentu, tidak disebutkan bagiannya. Saya menjual rumah ini kecuali bagian tertentunya. Nah, itu bagian tertentu bagian mana? Nggak jelas kan? Nah yang seperti ini tidak boleh kecuali kalau diketahui yang dikecualikannya itu. Makanya kata Imam Imam Asy-Syaukani di sini, Wazad dan Nasai, dan Imam An-Nasai menambahkan hadis tadi dalam sunannya, dan begitu juga Tirmidzi, Ibnu Hibban, illa an yu'lam. Nabi SAW melarang dari jual beli yang dikecualikan kecuali yang dikecualikan itu diketahui. Ya contohnya tadi, saya misalkan jual 1 hektar tanah, saya jual tanah ini kepada kamu seharga misalkan 20 juta kecuali bagian pojok sana yang ukurannya misalkan 5 kali 5 meter. Ini kan jelas kan? Pengecualiannya jelas kan? Nah yang seperti ini boleh. Tapi kalau misalkan saya jual tanah saya kecuali bagian tertentu dari tanah ini, apa bagian tertentu? Nggak jelas kan bagian tertentu yang mana? Atau bagian yang subur, mana yang subur? Semuanya subur kelihatannya. Nah yang seperti ini goror, ada unsur goror, dan yang seperti ini terlarang. Timbul pertanyaan, apa iya ada jual beli seperti itu? Ada Bapak? Biasanya ketika Nabi melarang sesuatu, biasanya yang terjadi zaman jahiliyah ini kan sebagian orang kreatif dalam menipu. Jadi antara gitu, saya jual ini kecuali tanah yang model ini, mana tanahnya? Ya kan kayak gitu kan? Nah yang seperti ini ketika Nabi melarang biasanya pernah terjadi. Makanya Nabi melarang seperti itu supaya umatnya tidak terjatuh dalam perkara yang diharamkan. Ya, di sini kata Imam Asy-Syaukani, wal murad an yabi'a syai'an wa yastathni minhu syai'an majhulan. Maksud dari tadi larangan menjual sesuatu yang dikecualikan, maksudnya seseorang menjual sesuatu lalu dia mengecualikan dari sesuatu itu sesuatu yang tidak diketahui bagian dari itu. Dia menjual misalkan tanah, ada yang dikecualikan bagian tertentu dan ini tidak diketahui. Atau menjual pakaian, saya jual ini 1 kodi kecuali 1 pakaian, yang mana pakaiannya? Nggak dikasih tahu. Ini kan gharar kan, ada unsur yang tidak diketahui kan. Nah yang seperti ini tidak boleh. Nah kata Imam Asy-Syaukani di sini, illa idza kana ma'luman fayasih. Ya, kecuali jika yang dikecualikan itu diketahui, maka baru sah. Jelas Bapak ya? Jual beli seperti ini mungkin kalau di masyarakat kita ada tidak? Nggak ada mungkin ya? Aneh. Tapi bisa jadi ada suatu saat. Karena orang sekarang biasa ngikuti kebiasaan orang dulu. Ya tidak? Ada kalau di sini. Apa itu? Orang beli tanah kan tanamannya nggak dijual. Sama tuh nggak? Oh itu nggak masalah, kan jelas tanamannya nggak dijual. Kan Jelas. Kan ada yang seperti itu. Iya itu nggak masalah. Kecuali gini,
saya jual ini kecuali satu tanaman. Tanaman mana? Pokoknya satu tanaman. Nah, ini nggak jelas kan? Yang mana tanamannya ada banyak. Nah, ini nggak boleh. Ternyata yang berbuah kan lebat angin tenang. Tapi kalau jelas tanaman duren, misalkan di lahan ini semuanya jambu, ini satu pohon duren. Dia kecualikan, saya jual tanah saya kecuali satu pohon duren. Nah, ini kan jelas kan? Maka yang seperti ini nggak masalah. Tapi kalau tidak jelas mana pohonnya ada banyak, nah ini nggak boleh. Karena ada unsur apa? Horor ya, unsur ketidakjelasan gitu. Nah, jelas Bapak ya, itu kalau kata Imam Asy-Syaukani, kalau yang dikecualikan itu diketahui oleh si pembeli, maka jual belinya sah. Nah, contohnya nih, wa min hutsunya li ma'lumatin istafna Jabirun li dhahri jamalin ilal Madinah ba'dan ba'ahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi sahihain wa Muslim wa ghairihi min hadithi. Ini maaf, suara yang jelas atau pecah? Jelas ya. Jadi kata Imam Asy-Syaukani, di antara mengecualikan sesuatu yang diketahui, artinya kita kan boleh menjual sesuatu dengan dikecualikan, dan yang dikecualikannya harus diketahui. Nah, contoh menjual sesuatu yang dikecualikan dan yang dikecualikan ini diketahui, seperti Jabir bin Abdullah pernah dia menjual untanya dengan syarat dia bisa menaiki unta tersebut sampai ke Madinah. Nah, lihat tuh, jelas Bapak ya. Jadi, saya mau jual ini tapi dengan syarat saya pakai dulu sampai ke Madinah. Nah, ini nggak masalah. Nah, yang seperti ini contohnya Bapak ya. Insya Allah kayak gini ada kan kalau dalam masyarakat kita kan. Saya jual ini. Nah, ini juga yang disinggung oleh Imam Bukhari, masalah bolehkah sahkah jual beli suatu hewan jika si penjualnya berada di atas hewan tersebut. Apakah itu sudah dianggap tadi qobot, apa istilahnya, dianggap sudah sah jual belinya atau bagaimana? Kira-kira sah tidak Bapak? Kalau misalkan gini, jangan orang-orang sekalian. enggak, seorang misalkan mau beli sapi, atau yang sapi nggak mungkin naikin ya, kuda di sini kan kuda. Saya beli kuda ini harganya misalkan 5 juta. Nah, tapi kudanya masih dinaiki oleh pemiliknya. Nah, ini dianggap sudah jadi milik pembeli tidak? Hah? Ya, inilah hadis Jabirin yang kita bahas. Artinya kalau memang kalau di sini kan Jabir menyatakan saya mau jual kepada Nabi, silakan, tapi saya pakai dulu sampai Madinah. Nah, itu. Kalau sampai Madinah baru diserahkan. Nah, ini kan menjual sesuatu dengan dikecualikan. Saya jualin tapi dengan syarat apa? Saya bisa pakai sampai sana baru nanti diserahkan. Nah, ini yang jadi beda pendapat di antara ulama. Apakah ketika si penjual di atas hewan tunggangannya itu sudah dianggap jadi milik pembeli atau belum? Ya. Sat, itu kan agak mengandung ini juga, Sat. Agak mengandung keraguan juga nanti. Kenapa itu? Atau nanti di perjalanan patah kendaraannya jatuh patah. Kan jadi dia ya. Kan dalam perjalanan kan jauh tuh kan. Ya. Satu kecelakaan kendaraan dari itu patah kaki ini ya. Udah cacat dirinya. Allah alam. Ini sebenarnya memang kan jual beli yang dikecualikan nggak boleh, kecuali kalau memang diketahui dan disepakati. Ya seperti itu kan Jabir ketika memberikan syarat seperti itu, Rasulullah mendukung. Rasulullah mengiyakan. Ridho sama ridho. Iya, ridho sama ridho. Jadi ya udah. Apapun yang terjadi. Gara-garanya gini Bapak, kenapa Jabir Nabi membeli? Jadi Jabir ketika itu ikut perjalanan bersama Nabi, untanya lambatnya luar biasa. Dia itu leletnya, lambatnya luar biasa, sehingga akhirnya Nabi lihat, kenapa Jabir? Unta saya ini udah lambatnya luar biasa, mungkin kalau udah kecapean atau udah tua kali. Maka Nabi langsung ngambil tongkatnya begini, jalan. Akhirnya jalan. Jadi ini lagi kata Jabir, setelah Nabi sodok-sodok itu, untanya bisa berjalan cepat lagi. Nah, ini termasuk mukjizat Nabi. Untanya udah jalan lesu, di sodok pakai tongkat, langsung jalan cepat lagi. Nah, akhirnya berjalanlah Jabir dengan Nabi. Nah, Nabi datang duluan ke Madinah, baru setelah itu Jabir. Nah, ketika itu Jabir datang,
berapa setelah nyusul Nabi. Jadi Nabi baru datang, Nabi datang baru Jabir langsung datang ke masjid. Ketika itu dibeli dengan 1 uqiyah. Uqiyah itu 1 ukuran emas. Nabi udah sepakat sama Jabir, nanti unta ini dijual 1 uqiyah. Uqiyah saya juga kurang berapa, lupa saya. Dulu ada hitungannya sebenarnya. 1 uqiyah berapa 1 uqiyah? Lupa. Ada itu. Ada uqiyah, itu ada ukurannya, saya lupa. Ya, kalau lebih itu 1 uqiyah. Nah, lalu Nabi nyuruh, ketika itu kan Nabi di Madinah, di Masjid Nabawi. Jabir bilang, masuk, unta kamu di luar aja, masuk dulu, disuruh sholat dulu. Nah setelah itu baru Nabi nyuruh Bilal untuk hitung 1 uqiyah, lebihkan jadi 2 uqiyah. Bayangkan, lihat Nabi membeli, dibelikan. Nah setelah itu, setelah dibeli, Jabir pun ini setuju, uangnya dikasih. Dia udah mau pergi, tiba-tiba manggil, khud jamalaka wa darahimak fahiyalah, ambillah untamu dan uang dirhamu nih, ini milik kamu. Artinya apa itu? Ya, cuma-cuma. Lihat, gratis dikasih uang. Nah lihat tuh, Nabi ingin contohkan bagaimana sikap bermurah hati kepada sesama muslim ya. Jadi dikasih gratis uang. Kenapa? Untanya dibalikan lagi. Padahal kata Jabir, katanya sebenarnya saya nggak berharap unta ini balik lagi ke saya. Karena apa? Untanya ini ya selama ini lelet, udah nggak layak dipakai itu. Cuma ternyata Nabi balikan lagi. Nah itu apa ya? Itu contoh ya, itu tadi jual beli, menjual sesuatu dengan dikecualikan. Kalau memang dengan syarat ya, kalau memang syarat itu disepakati dan diketahui, maka tidak masalah. Jelas Bapak ya? Lalu berikutnya, nah ini pembahasan berikutnya, kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, jual beli terlarang berikutnya, kata beliau, amin hustifna wa ghahrul mabi', sudah. Ya tadi kan udah jelas ya, tidak boleh menjual sesuatu, mengecualikan dari suatu penjualan kecuali diketahui. Contoh yang dikecualikan, yang diketahui yaitu punggung unta atau punggung hewan kendaraan. Entah yang dikecualikan artinya ini yang tidak dijual atau masih dikendarai, maksudnya seperti Jabir. Lalu berikutnya kata Imam Syaukani, wala yajuzu tafriqu bainal maharim. Tidak boleh memisahkan antara orang-orang yang masih punya hubungan rahim, hubungan kekerabatan. Tidak boleh memisahkan antara orang-orang yang masih memiliki hubungan mahram, hubungan kekerabatan. Maksudnya apa? Tidak boleh menjual sesuatu sehingga menyebabkan satu ini misalkan dua orang bersaudara jadi terpisah. Jelas apa ya? Lebih jelasnya kita baca hadisnya, dalilnya larangan tersebut seperti apa. Nah, Imam Syaukani menyebutkan dalilnya di sini. Wa amma qaunuhu la yajuz tafriq bainal maharim fali hadits Abi Ayyub qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqul man farraqa baina walidatin wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Adapun tidak bolehnya memisahkan antara orang-orang yang masih bersaudara, hubungan kerabat, hubungan rahim, itu berdasarkan hadis Abu Ayyub. Ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Siapa yang memisahkan antara ibu dengan anaknya, siapa yang memisahkan antara ibu dengan anaknya, maka Allah akan pisahkan antara dia dengan orang yang ia kasihi di hari kiamat nanti. Nah, jelas apa? Ancamannya, siapa yang memisahkan antara ibu dengan anaknya nih, maka Allah akan pisahkan dirinya dengan orang-orang yang ia kasihi di hari kiamat nanti. Kita akan berharap di surga kita akan bertemu dengan orang yang kita kasihi kan, entah ibu kita, mungkin bapak kita, saudara kita, lalu paman kita, bibi kita, atau orang yang kita kasihi. Nah, tapi kalau kita memisahkan antara ibu dengan anaknya, maka Allah pun akan pisahkan kita dengan orang yang kita kasih di hari kiamat nanti. Jelas apa? Timbul pertanyaan, maksudnya apa sih? Nah, hadis ini berbicara tentang jual beli hewan yang beranak. budak. Budak. Jadi gini,
bukan hewannya punya. Nah, nanti akan kita bahas hewan ya. Jadi begini Bapak, yang namanya budak kan diperjualbelikan kan? Ya. Bisa disewakan, bisa dihibahkan, bisa dihadiahkan. Misalkan ada kasusnya gini, seorang budak wanita punya anak, anaknya budak juga. Seorang tuan, seorang majikan punya budak perempuan, dan punya budak perempuan ini punya anak, anaknya budak juga. Maka nggak boleh si budak perempuan dijual sehingga akhirnya berpisah dengan anaknya, atau anaknya dijual sehingga berpisah dengan ibunya. Yang seperti ini akibatnya apa? Allah akan pisahkan si penjual ini dengan orang-orang yang ia kasih di hari kiamat nanti. Pertanyaan, kenapa kok bisa terlarang kayak gitu? Selain akibatnya dipisahkan dengan orang yang kita kasihi di hari kiamat, kira-kira alasannya kenapa dipisahkan? Kalau kita misalkan ibu dengan yang satu, ibunya dijual, anaknya di kita pegang, maka Allah balasannya apa? Akan memisahkan diri kita dengan orang yang kita sayangi di hari kiamat nanti. Kira-kira apa hikmahnya maksudnya? Apa hikmahnya? Karena dia masih kecil atau udah Dia udah dirinci, masya Allah. Ya dah, ya dah. Ya, para ulama menyatakan yang belum balik. Kalau udah balik lain lagi, ya Bapak ya. Ya, yang sebelum balik, kenapa kira-kira? Kenapa itu terlarang kira-kira? Apa hikmahnya? karena masih butuh kasih sayang ibu ya. Betul. Ya gimana seorang anak kan butuh kasih sayang ibu kan, tiba-tiba ibunya dijual. Dia akhirnya apa? Kehilangan kan? Atau anaknya dijual. Nah, ini antara ibu dengan anak. Lantas bagaimana dengan bapak dan anak? Bagaimana? Misalnya bapaknya budak, anaknya budak, anak yang dijual, berpisah dengan bapaknya. Kata para ulama, begitu juga bapak, sama aja. Dari mana? Di sini Imam Asy-Syaukani nggak menyebutkan hadisnya. Padahal disebutkan dalam hadis lain, disebutkan baina walidin wa waladihi, antara orang tua dengan anaknya. Walidin ini artinya orang tua laki-laki. Berarti apa namanya? Bapak. Bapak. Artinya sama aja, mau ibu bapak nggak boleh dipisahkan dengan anaknya. Kalau dipisahkan, berarti Allah akan memisahkan kita dengan orang-orang kita kasih di hari kiamat nanti. Nah itu Bapak, artinya Islam itu agama yang menjunjung tinggi kasih sayang Bapak ya. Jadi tetap diperhatikan perasaan anak, walaupun budak. Jadi budak pun memiliki perasaan Bapak. Jadi nggak bisa seenaknya kita pisahkan dengan orang tuanya. Dia akan kehilangan. Bayangkan bagaimana perasaannya. Saya di sini, ibu saya di sana, nggak bisa ketemu lagi, ya kan? Sedih deh kan? Sementara dia saat punya pilihan besar. Nah iya. Nah kalau mau, kata para ulama, jangan jual keduanya, atau jual keduanya sekalian ke satu orang. Ya misalnya ada yang beli, mau beli anaknya, saya nggak mau jual anaknya kecuali kamu beli ibunya juga. Oh yaudah, nah ini nggak masalah, tetap bersatu kan, ibu dengan anak kan. Tapi kalau yang satunya dijual, nanti dipertahankan, ini nggak boleh. Timbul pertanyaan Bapak, ini kalau anak dengan ibu, ya, lantas bagaimana kasusnya kalau misalkan budak, dia punya anak 7 anaknya banyak nih. Kalau misalkan ada orang mau beli anaknya 1, gimana nih? Bisa nggak kita jual 1? Kan masih ada 6, misalkan anaknya 7 nih. Si budak ini 1 kan, budak perempuan, anaknya 7. Dia, lalu kita jual 1 aja. Bagaimana? Boleh nggak? Karena kerelaan anak dengan ibu. Hah? Kalau sudah balik mungkin. Kalau belum balik? Nggak. Oh, kalau belum Ya Allah, ya. Jadi itulah para ulama memang ada yang bagi Bapak ya. Ada yang katanya kalau belum balik nggak boleh, kalau udah balik boleh. Tapi ada juga ulama yang walaupun balik tetap katanya. Nah, terus bagaimana kalau misalkan anaknya banyak? Nah, di sini Syekh Abdul Karim Al-Qudair menyatakan, ya kalau misalkan kasusnya nih si majikan ini dia butuh uang mendesak, sedangkan mencari orang yang beli 8 orang budak ini kan sulit. Jelas Bapak ya, zaman dulu kan kayak gitu, gimana saya butuh uang mendesak, butuh untuk mungkin pengobatan istri, pengobatan anak, saya nggak ada uang kecuali ini nih, harus dijual. Tapi kalau dijual 7 orang, 8 orang, si ibu dengan 7 anak, mana ada orang yang mau kayak gitu kan? Mau nggak mau. Nah di sini kata Syekh, ya artinya berusaha untuk kalau bisa, artinya jangan sampai, artinya gini, jangan sampai parah lah. Kalaupun dijual jangan sampai misalkan dijual misalkan pisahkan ibunya dengan anaknya, misalkan gini,
yang disisakan misalkan 1 orang, 6 anak yang berpisah, ya artinya semampunya lah. Kalau memang nggak mampu, kalau misalkan dia mau tidak mau saya butuh uang, ya maka sesuai dengan kebutuhan. Artinya gini, misalkan dibutuhkannya cuma 1, 2. Itu yang besar-besar yang dijual. Nah, mungkin begitu solusinya. Jadi kata Syekh, yang namanya darurat Bapak kan membolehkan sesuatu yang terlarang, ya kan? Bahkan dalam kaidah fikih al-hajatu tunazzalu manzilatat darurah. Hajat ini juga bisa menempati kondisi darurat. Kalau darurat begini, kita nggak melakukan sesuatu akan mati. Kalau hajat tidak akan mati kalau tinggalkan, tapi akan susah luar biasa. Nah, kalau misalkan kasusnya tadi seorang majikan, dia punya ibu dan 7 anaknya sebagai budak. Dia mau mengobati istrinya yang sakit, anaknya sakit, mau nggak mau harus dijual nih. Maka kalau kondisinya darurat ya lain lagi masalahnya. Yang dijual 2, 3 dipisahkan. Jelas Bapak ya? Kalau jual sama orang yang sekampung itu masih ketemu. Ya pokoknya saddidu wa qaribu, artinya berusaha untuk mendekat kepada yang lebih ideal artinya. Kan bisa di satu kampung itu kan. Iya. Ya artinya gitu Bapak ya. Ini kalau kondisi darurat, tapi kalau tidak darurat atau tidak hajat maka jangan pisahkan seorang ibu dengan anak-anaknya. Nah, itu ibu anaknya. Sekarang Bapak, kalau misalkan 2 bersaudara, yang satu budak, saudaranya budak juga, bolehkah dijual salah satunya? Gimana nih? Ini pun ada larangannya. Di sini Imam Asy-Syaukani menyebutkan hadisnya. Hadis yang diriwayatkan hadis dari Ali bin Abi Thalib dalam Musnad Ahmad. Ali bin Abi Thalib berkata, "Amaroni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an abi'a gulamain akhawain fabi'tuhuma wa farraqtu bainahuma. Fadzakartu dzalika lahu faqal adrikhuma fartaji'huma wa la tabi'huma illa jami'an." Nah, kata Ali, Nabi pernah menyuruhku untuk menjual 2 budak bersaudara. Nabi pernah menyuruh Ali untuk menjual 2 budak bersaudara, adik kakak ya. Nah, lalu aku pun, kata Ali bin Abi Thalib, menjual keduanya, tapi aku pisahkan. Yang misalkan si abang dijual kepada A, si adiknya kepada B. Nah, Bapak ya, dijual kepada orang yang berbeda, bukan satu orang ya. Lalu aku pun menyebutkan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau pun bersabda, adrikhuma, susul keduanya, fartaji'huma, kembalikan keduanya, dan janganlah wala tabi'huma illa jami'an, dan jangan engkau menjual keduanya kecuali semuanya dijual. Artinya pada satu orang, jangan dipisah. Nah ini Bapak, jadi nggak boleh juga ya. Bagaimana kalau ibunya yang menjual anaknya? Oh, nggak boleh. Tidak, ibu yang punya anak itu dijual anaknya pada orang lain, gimana itu? Ibunya Iya. sama aja. Hah? Ibunya si anak. Iya. Oh, nggak boleh juga. Nggak apa? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh dipisah. Kecuali kata para ulama tadi, kalau udah balik. Nah, sebagian mengatakan kalau udah balik. Masih kecil tak? Masih kecil dijualnya. Ada itu hiperaksi yang berikan. Itu budak. Itu budak Pak. Ini pemasannya budak bukan bukan orang merdeka. Kalau orang merdeka nggak boleh diperjualbelikan Bapak ya. Kalau orang merdeka Bapak nggak ada diperjualbelikan. Tapi nyatanya dibeli katanya. Itu itu. Itu istilah aja kali. Itu istilah ini aja, istilah yang mungkin bukan hakikatnya, bukan jual beli saya yakin ya. Karena kalau orang merdeka nggak bisa diperjualbelikan. Iya, dan juga Bapak, pintu perbudakan dalam Islam itu semuanya tertutup kecuali lewat satu saja, perang. Selebihnya nggak ada. Misalkan ada orang merdeka, oh kamu saya jual jadi budak, nggak bisa dalam Islam. Jadi bagaimana itu tak berdosa mereka kita? Apa masa sih jual beli Pak? Itu mungkin Ini tak. Dia karena miskin, suaminya lari, anak itu baru dilahirkannya dikasihkan kepada ibu. ya nggak boleh jual beli, nggak boleh. Hah? Diasuh nggak masalah, tapi kalau saya beli ini nggak boleh, nggak boleh. Iya nggak boleh jual beli, nggak sah jual belinya. Harus dikembalikan uangnya itu. Dikasihnya dulu kan. Iya, nggak boleh jual beli manusia, nggak boleh. Karena udah nggak ada kayak gitu. Kalau misalnya ini kan dijadikan budak, nggak ada dalam Islam sekarang. Kalau dulu iya, dulu memang orang jahiliyah menyaksikan anak, misalkan ada seorang anak, dia bukan budak, wah kita culik lah, lalu jadikan budak, dijual belikan. Mereka jadikan budak itu. Seperti siapa?
Zaid bin Harithah. Kira Nabi Yusuf. Wah, Zaid bin Harithah itu anak orang merdeka dia. Harithah ini orang merdeka, orang yang apa istilahnya berada lah, kaya. Dia punya anak, anaknya diculik si Zaid ini sama orang, dijual di pasar perbudakan. Akhirnya orang beli, yang beli Nabi kita, alhamdulillah. Nah, dibeli, lalu lihat anaknya ini masya Allah sopan, dididik bagus, akhirnya jadikan anak angkat. Zaid bin Muhammad. Makanya orang nyebutnya Zaid bin Muhammad. Zaid putranya Muhammad. Nah, tapi akhirnya dalam ayat dihapus, nggak boleh seperti itu, harus dibinkan kepada orang tua aslinya Harithah. Makanya Zaid bin Harithah, bukan Zaid bin Muhammad. Nah, itu Bapak, kalau yang zaman dahulu yang sudah terlanjur seperti itu diteruskan dalam Islam. Tapi yang sekarang nggak boleh. Nggak boleh seorang memperbudak dengan jual beli, nggak boleh. Masih gini, orang merdeka dijadikan budak, dibeli, nggak boleh. Tidak jadi budak kan, untuk anak dia. Dia punya Ya walaupun untuk anak nggak ada jual beli apa namanya itu, orang merdeka nggak ada juga. Itu mungkin saya husnudzonnya mungkin cuman istilah aja kali. Sebenarnya saya nyantuni Anda, nah saya kasih uang lalu ini. Biasanya begini mungkin Pak. Ya. Nanti ganti terima kasihnya dikasih hadiah itu. Iya, mungkin iya kalau mungkin gitu. Kita nggak tahu juga kan maksud orang yang beri itu apa. Tapi kalau maksudnya beli ya nggak sah. Terima kasihnya mungkin ada punya anak kan dikasih sama ibu. Enggak ada keturunannya misalnya. Iya, tapi nggak boleh dia mengungkapkan dengan jual beli, nggak boleh, nggak sah, nggak boleh. Saya beli anak ini kan Ah. ini enggak. Cuma Iya. dia kan saya beli anak ini kan tanda terima kasih ya ini. Untuk beli. Tapi ngomongnya beli gitu ya? Enggak kan? Ini apa maksudnya pemain kan sebagai terima kasih saya. Iya kan. Ya kalau itu nggak masalah lah. Tapi kalau misalkan dia ngomongnya beli, Kan bukan akad namanya. Tidak jelas akadnya. ya makanya itu gimana itu? Makanya harus didudukan dulu. Artinya dia statusnya apa? Dia ini pengen dapat ini dengan ngasih uang, berarti jual beli namanya kan. Tapi kalau saya ambil ya, ini untuk bapak lah sebagai apalah sebagai istilahnya Terima kasih. hadiah, ya ini nggak masalah. Tapi kalau maksudnya dia saya ngasih ini karena saya udah ngambil anak bapak, nah ini jual beli namanya, nggak boleh. Lah apa ya? Tapi kalau di sini Ustaz, kalau anaknya sakit dijualnya sama orang Ustaz. Itu biasa besar. Biasa bu. Misalnya Nah, itu. anak sakit, anak biasanya kan anak kecil tuh. Misalnya seorang nggak punya anak, punya anak cuma nggak punya anak laki-laki. Jadi itu ada orang sedang hamil karena dia miskin. Jadi kalau misalnya apa nanti ya, bayar aja lah biaya perawat apanya melahirkannya. Nah, nanti kalau udah melahirkan nanti ambil anaknya. Itu anak itu laki-laki. Sebagai apa? Ngasih uang untuk apa? Artinya supaya saya dapat anak ini, itu maksudnya. Untuk biaya Iya, penting biaya rumah sakit, biaya kelahiran. Iya, artinya gini kan, dengan saya ngasih kelahiran nanti ini anak jadi milik saya, maksudnya gitu. Iya. Wah itu nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Itu sama aja memperjualbelikan orang merdeka, nggak boleh. Makanya hati-hati Bapak ya itulah. Kadang kita tuh harus segala sesuatu yang terjadi di masyarakat kita harus dikembalikan ke dalam syariat. Ada tidak itu larangannya dalam syariat ya. Jual beli, hukum asalnya jual beli itu boleh Bapak, kecuali yang dilarang. Nah yang jadi masalah itu kan jual beli yang dilarang itu. Orang merdeka dijual. Nah itu Bapak, itu harus diluruskan. Kalau memang udah terlanjur ada, harus diluruskan. Gak boleh seperti itu, karena itu orang merdeka. Lain halnya kalau budak, kayak lain lagi budak. Budak kan bisa diperjualbelikan Bapak ya. Artinya yang sudah ada nih dari hasil yang dulu bisa diperjualbelikan. Tapi kalau kita mau ngambil seorang jadi budak baru, nggak ada lewat diculik dijadikan budak, nggak bisa. Hanya bisa lewat perang. Perang kaum muslimin menawan orang kafir lalu dijadikan budak. Tawanan budak, nah itu baru. Ya itu. Nanti setelah itu kita jadi budak kalau mereka diserang. Nah itu Bapak ya. Mudah-mudahan jelas ya. Jadi nggak boleh kita memisahkan antara ibu dengan anak, bapak dengan anak, maksudnya budak. Yang satu dijual ke ini, yang satu ini, nggak boleh. Begitu juga kalau dua bersaudara, dijual yang satu ke A, yang satu B, ini nggak boleh juga. Ya, walaupun kata para ulama ini berlaku kalau belum balik. Pertanyaannya Bapak, bagaimana kalau, nah ini penting juga. Tadi kan kita nggak boleh memisahkan apa anak dengan orang tua kan? Nggak boleh memisahkan anak dengan saudaranya kandung. Nah pertanyaan kalau dengan pamannya,
dengan bibinya. Gimana, boleh nggak? Apa sih? Hmm? Iya, jadi gimana, boleh? Nggak boleh? Nggak boleh kan? Hah? Bisa kan juga dengan bapak dan anaknya itu. Ah. Walaupun bibinya, kan ada orang tuanya itu. Misalkan kasusnya gini, Bob, ya. Misalkan bibi atau paman dengan si anak ini sama-sama budak. Ya, bapaknya anggap udah meninggal, ibunya sudah meninggal. Nah, sekarang anak dengan pamannya. Lalu salah satunya jual, boleh mana? Balik tuh belum? Udah balik tuh belum? Misalkan belum. Malu kasihnya orang tua. Atau gini, ibu bapaknya masih ada, pamannya masih ada, ibu bapak paman. Lalu si paman misalkan atau anak ini atau pamannya lah dijual sehingga berpisah dengan si anak. Boleh nggak? Boleh, karena Pamannya masih ada. Hah? Kan ibunya sama ayahnya masih ada. Oh gitu. Ya kata Imam Syaukani, menurut pendapat yang kuat, yang tidak diperbolehkan itu hanya berlaku antara ibu, orang tua dengan anak dan saudaranya. Kalau selain itu enggak. Bukankah itu terus maharim, termasuk orang yang masih punya hubungan kerabat? Asalnya memang begitu, tapi nas hadis, teks hadis cuma menyebutkan dua saja, anak dengan ibunya dan anak dengan saudaranya. Adapun yang lain tidak. Karena apa? Hubungan paman dengan anak beda dengan hubungan bapak dengan anak. Ya tidak? Ya kan? Maka nggak berlaku. Wallahu a'lam. Walaupun ulama lain menyatakan pokoknya yang punya hubungan kerabat nggak boleh, tapi nggak ada dalilnya. Karena yang disebutkan dalam hadis cuma dua. Jelas Bapak ya? Nah, tapi ini sekali lagi prakteknya kalau di masyarakat kita nggak bisa, nggak ada. Cuma ya ini perlu ilmu kan ya. Karena kita kan nggak tahu kan masa depan seperti apa kan. Siapa tahu nanti Allah takdirkan ada seperti ini, ya kita harus punya ilmunya kan. Oh, saya udah pernah belajar nih kitab Darul Bahiyah, ini saya punya dua nih, boleh nggak dijual? Nah, itu. Atau dirinci lagi, Ustaz. Seperti tadi orang tuanya udah meninggal, itu oleh pamannya, anak belum balik, ada famili yang Ya mungkin bisa, ya kan? bisa. Kalau kayak gitu bisa, betul, betul. Kadang-kadang bisa dianggap kasih sayang pamannya itu karena orang tuanya nggak ada. Ya bisa, karena al-amu sinu abi dalam hadis, paman dari pihak ayah itu kembaran ayahnya. Sedangkan bibi dari pihak ibu itu seperti ibu. Al-khalatu bimanzilatul kata Nabi. Bibi dari pihak ibu kedudukannya seperti ibu. Kasih sayangnya mirip dengan ibu. Nah, maka kalau memang kasus dari tadi nggak masalah. Kalau memang dia itu sebatang kara yang ngurusnya pamannya, maka jangan dipisahkan. Allahu a'lam. Habis ya? Habis. Jam berapa sih? 11. Oh ya udah. 25. 3 menit lagi. Oh ya sudahlah, cukuplah. Karena pembahasan berikutnya agak panjang Bapak ya. Jadi itu yang bisa kita bahas pada kali ini. Jadi sekali lagi ada tema yang kita bahas kali ini ada berapa? 2 ya. Pertama, tidak boleh mengecualikan dalam jual beli kecuali kalau pengecualiannya diketahui jelas. Lalu kedua, tidak boleh menjual antara orang-orang yang masih punya hubungan kerabat ya. Ya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.